Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku jamaah Isya dan Tarwiyah yang sama berbahagia. Puji syukur kembali kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, inayah dan kesehatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini Allah mempertemukan kita di Masjid Muhammad Jamho ini pada malam ketiga. Ini bukan serba kebetulan, tapi ini atas kehendak Allah semua. Termasuk saya bertugas di sini, ditugaskan oleh Imim untuk pertama kalinya. Kalau cengkok yang pertama di sana menuju kampus UIN, Jalan Arupala, itu beberapa tahun yang lalu, malah sebelum Covid. Kalau tahun lalu hanya lewat-lewat saja, tugas di Taman Toraja sana. Jadi ketika saya lewat, dalam hati saya, kapan saya ditugaskan oleh Imim di masjid ini, hanya saya lewati. Ya, rupanya tahun ini saya ditugaskan di masjid ini untuk pertama kalinya, sehingga bisa kita bertemu dan insya Allah beribadah berjamaah bersama, baik salat Isya tadi maupun salat sunnah lain, salat sunnah tarawih berjamaah insya Allah sebentar. Saudara-saudaraku jamaah Isya dan Tarwiyah yang sama berbahagia. Dalam hadis yang terkait masalah Ramadan itu selalu kita dengar, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan hanya mengharap balasan semata-mata dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sungguh Allah akan mengampuni dosanya yang sudah lewat, yang lalu-lalu. Di hadis yang lain bukan lagi man shoma, tapi man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi tadi shoma berpuasa, ini qama, man qama. Siapa yang menghidupkan, mendirikan malam-malam di bulan Ramadan, maka Allah semata-mata karena iman dan bersungguh-sungguh mengharap pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosanya yang lalu. Jadi berpuasa di siang hari selama Ramadan itu satu paket dengan menghidupkan malam-malam hari dalam bentuk ibadah sunnah. Mulai salat lain dalam bentuk tarawih, zikir, tilawatul Quran, tadarus, salat tahajud dan lain-lainnya. Itu satu paket dengan puasa. Tidak akan sempurna puasa seseorang tanpa dibarengi dengan menghidupkan ibadah-ibadah di malam hari. Tidak ada larangan di malam hari ketika sudah tarawih kita singgah di kafe sampai tengah malam.
Yang penting jangan singgah di jalan Nusa, ya, di kelab-kelab malam, karena ya godaannya kalau terpeleset bisa-bisa ya kita masuk ke perangkap maksiat. Itu yang pertama, saudara-saudaraku. Jadi mari kita bersabar, termotivasi, bersemangat, berpuasa di siang hari, dibarengi menghidupkan malam-malam hari. Kita mengajak anak-anak kita semua menuju ke masjid, di samping mendengarkan ceramah supaya wawasan kita bertambah tentang ajaran agama, dan kita bisa salat lain dalam bentuk salat tarawih dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, bahwa puasa ini, saudara-saudaraku, Allah datangkan di bulan Ramadan tiada lain bertujuan untuk menyeimbangkan antara kegiatan jasmani yang bersifat fisik dengan rohani kita. Jadi datang puasa ini menawarkan untuk mengharmonisasikan. Kenapa? Karena di luar Ramadan terkadang kita sibuk dengan yang terkait masalah duniawi, sibuk sampai-sampai terkait masalah ibadah selalu dinomor duakan. Itu pun kalau salat selalu di ujung-ujung waktu. Padahal ulama kita mengatakan, jika kalian ingin diperbaiki dan diberkahi hidupnya, maka yang pertama-tama kamu harus perbaiki adalah salat 5 waktu. Saya ulangi lagi, oleh Buya Hamka pernah menasihati jamaah, jika kalian ingin diperbaiki dan diberkahi hidupnya, maka yang pertama-tama kamu harus perbaiki adalah salat 5 waktu. Jadi ketika kita melakukan urusan akhirat, yakin saja bahwa dunia akan ikut. Kalau bapak-bapak sudah terbiasa salat isya dengan subuh berjamaah, yakin saja bahwa akan selalu diberi petunjuk dan selalu termotivasi untuk berbuat baik, dan pasti hidupnya akan selalu itu dalam keadaan tenang, merasa sejuk. Ketika kita sudah terbiasa salat berjamaah isya, apalagi subuh, insya Allah pasti itu Allah akan senantiasa memperbaiki hidup kita, bukan terkait saja masalah akhirat, tapi dunia akan selalu diperbaiki dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku, jamaah isya dan tarawih sama berbahagia. Selanjutnya salah satu hadis Nabi yang banyak terkait masalah bulan Ramadan. Dalam salah satu hadis Nabi pernah bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'i nafarin. Surga merindukan kepada 4 kelompok manusia. Ini surga yang merindukan bapak-bapak, ibu-ibu. Bukan kita saja yang rindu. Manusia itu beribadah karena mengharapkan nanti diberi surga, diberi kenyamanan hidup baik di dunia terlebih di akhirat kelak.
Sehingga selalu kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan yang baik di dunia. Fid dunya hasanah, kehidupan yang baik. Wa fil akhirati hasanah, demikian pula kehidupan yang baik yang selamat di akhirat kelak. Ini selalu kita lantunkan karena ini merupakan doa sapu jagat. Ya, sapu jagat. Meski ada doa yang lain termasuk juga bagi bapak-bapak yang selalu berbisnis, itu apalagi kalau pedagang, ya ada doa itu yang selalu disebut-sebut. Kalau mau laris kita punya dagangan, jangan lupa ketika membuka dan menutup itu kita punya dagangan atau usaha, jangan lupa ya doa, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. Ini menurut riwayat, kalau ini selalu doa ketika mau membuka usaha atau dagangan kita, ini dibaca, ketika ditutup juga dibaca, apalagi kalau sesudah salat subuh dan sesudah salat maghrib, selalu diulang-ulang, insya Allah akan ada keberkahan. Terkadang kita belum buka, sudah menunggu atau sudah menelpon, kita punya langganan. Ya, ini dibutuhkan keyakinan bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang penting ibadah dulu kita utamakan. Kita kembali tadi ke hal yang merindukan kita. Surga merindukan kita. Jadi 4 kelompok. Yang pertama sekali, talil Quran. Orang yang senantiasa membaca, tadarus dan menelaah Al-Quran. Di bulan Ramadan inilah waktunya yang tepat, bapak-bapak. Mari kita luangkan waktu. Jangan menggunakan waktu yang luang. Kita luangkan waktu kapan lagi? Kalau di luar Ramadan kita meluangkan waktu, tanda tanya besar. Di bulan Ramadan inilah yang memberi peluang untuk dilipat gandakan kita punya pahala dan membuka peluang rezeki dengan tadarus Al-Quran banyak-banyak. Kalau sempat kita setiap hari dan setiap malam sempat 1 juz, itu artinya khatam, Pak, khatam Ramadan. Apalagi kalau sempat 2 juz, berarti 2 kali peluang khatam. Ya, untuk saya pribadi, saya memang memaksakan diri. Karena kalau tidak dipaksa, Pak, susah. Tadi saya kecolongan. Hari pertama 5 juz, hari kedua 5 juz. Hari ketiga hanya hampir 4,5 juz. Jadi sehingga target saya paling tidak 3-4 kali bisa khatam di samping kegiatan-kegiatan lain. Ini bisa begitu karena harus memang kita luangkan waktu. Kapan lagi kalau bukan Ramadan? Dan ini masuk dalam kategori orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surga. Dengan banyak membaca Al-Quran, talil Quran, sambil menelaah supaya ditahu apa artinya pada ayat tertentu. Jangan juga ketika kita ingin cepat mengaji khatam 1 juz, balap seperti balapan, tidak ditahu apa bacanya. Ya. Harus sesuai dengan kaidah, ya, bacaan sesuai kaidah membaca yang baik, disertai dengan tilawah yang benar.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi, wahifzil lisan, menjaga dan memelihara lisan, menjaga dan memelihara mulut, ucapan-ucapan. Terkadang kita saat tertentu tidak enak rasanya ketika kumpul-kumpul, tidak ngerumpi, sembarang cerita, mulai A sampai Z, sampai ada cacian, ada makian, menghina orang. Untuk baik kalau tidak menuduh orang membuat berita-berita hoax atau berita-berita hoax. Nah, dengan masuknya Ramadan, kita berpuasa, bukan hanya menahan makan dan minum dan berhubungan suami istri meski halal di malam hari, tapi di siang hari, tapi kita harus menambah lisan kita, harus kita pelihara untuk tidak menyakiti hati orang. Kalau tidak bisa kita berkata-kata yang baik, lebih baik kita diam. Karena Nabi mengatakan juga, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik, mengucapkan sesuatu yang baik. Kalau tidak bisa berkata-kata yang baik, lebih baik dia diam. Atau pergi mengaji tadarus, aman. Di hadis lain, Nabi pernah mengingatkan kepada sahabatnya, termasuk kita, awwalu aksaru ma yudhilun nasu nara al-famu wal faraj. Banyak orang yang masuk neraka lantaran dua hal. Al-fam, dua hal yang banyak orang memasukkan kepada neraka, termasuk kita mendapatkan macam-macam kesulitan di dunia. Itu sumbernya al-fam. Pertama, karena faktor mulut, faktor lisan. Mulut itu diisi dengan makanan. Sumbernya bukan hanya halal, haram pun masuk. Karena berprinsip, sekarang ustaz ini jangankan yang halal, yang haram saja susah. Jadi lebih baik, pokoknya dapat kesempatan, hantam. Masuk semua lewat mulut. Mencaci orang, menuduh orang macam-macam, itu lisan, mulut. Bahkan banyak orang yang terjerat masuk penjara karena lantaran mulut, di mana ya ada korupsi, mencuri apa semua, itu ujung-ujungnya karena makanan, akhirnya itu melalui mulut. Kemudian yang kedua, al-faraj, kemaluan. Kemaluan. Ada orang yang selamat dari mulutnya, tapi belum tentu itu kemaluannya. Maksiat, melakukan zina. Jadi kalau kita pikir-pikir, direnungkan saja, banyak orang yang mendapatkan siksaan, merasa tersiksa, belum di akhirat, di dunia saja, lantaran dua ini. Faktor mulut, lisan, dan faktor kemaluan karena melakukan maksiat sampai berzina. Nah, makanya tadi itu
menjaga kita punya lisan, wa hifzil lisan. Kemudian yang ketiga, Nabi mengingatkan wa mut'imul ji'an. Kalau surga mau merindukan kita, senantiasa kita mengeluarkan sebahagian kecil yang kita miliki dengan memberi makan kepada orang yang lapar, terutama kepada orang yang berpuasa, menyiapkan buka puasa. Alhamdulillah di masjid ini dan tentu di masjid-masjid lain senantiasa itu banyak makanan. Tidak ada orang yang susah makanan di bulan puasa. Bukan hanya dalam bentuk kue, tapi di masjid ini juga senantiasa disiapkan makanan kotak. Meski saya terlambat tadi, rupanya kebagian juga dalam hati saya, kalau rezeki tidak akan kemana-mana, pasti rezeki itu mencari orangnya. Karena akhirnya juga dikasih, Ustaz ini ada nasi dos, karena Ustaz terlambat dan tentu belum makan. Ketika kita senantiasa meringankan beban orang lain menyiapkan makanan, terutama di bulan puasa ini dalam bentuk buka puasa, baik dalam bentuk penganan buka kue-kue ataupun nasi, maka seluruh pahala orang yang kita beri makanan itu akan kita dapat tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu yang kita berikan sumbangan dalam bentuk buka puasa. Jadi saudara-saudaraku, kalau mau bersedekah bapak-bapak, ya kencangkan di bulan Ramadan ini. Kalau di luar Ramadan terbiasa kita menyumbang 20.000 minimal itu, dan yang paling bagus ketika sudah salat subuh itu kalau di masjid jangan lupa diisi itu celengan bapak-bapak, insya Allah akan lancar rezekinya. Apalagi kalau hari Jumat Sayyidul Ayyam di bulan Ramadan lagi, kencangkan. Banyak orang yang dilipat gandakan rezekinya karena rajin bersedekah. Bukan zakat bapak-bapak, kalau zakat kan itu diwajibkan, tapi kalau bersedekah berinfak baik ke rumah-rumah ibadah maupun kepada fakir miskin, insya Allah akan mengalir kita punya rezeki. Dan terkadang kita tidak sangka-sangka dari mana sumbernya, karena yang mengatur itu rezeki bukan manusia tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu kita lihat di sore hari banyak penjual kue, penjual makanan, semua ada rezekinya. Siapa itu yang mengatur? Bukan manusia, tapi Allah yang memberi petunjuk kepada hambanya bahwa kamu belanja di sana. Terkadang kita di sini sudah lama berdiri, memilih-milih, tidak jadi kita beli, langsung kita pindah ke sebelah. Karena semua itu yang mengatur rezeki seseorang, termasuk tadi penjual itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kencangkan bapak-bapak memberi makan, mengeluarkan sebahagian kepada saudara-saudara kita, terutama fakir miskin. Boleh jadi di siang hari ada saudara-saudara kita payahok, gerobak, ibu-ibu, anaknya yang kecil dinaikkan di gerobak, yang besar jalan dia mencari barang rongsokan. Ini barang yang halal, tidak meminta-minta. Kita lewati. Kalau ada kita punya uang sesuai dengan kemampuan kita, ada uang 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, kita sumbangkan kepada mereka, lantas kita minta didoakan. Doanya diterima, boleh jadi kita terhindar dari malapetaka dan bala yang sewaktu-waktu bisa menimpa kita.
Karena orang seperti itu termasuk kelompok yang terzalimi dan makbul doanya. Kepada mereka lah kita menolong dan minta didoakan. Saudara-saudaraku jamaah yang sangat berbahagia, kemudian yang terakhir, wasaimina fi syahri Ramadan. Jadi surga merindukan kepada kelompok yang keempat ini, yaitu orang-orang yang senantiasa berpuasa secara sempurna di bulan Ramadan. Secara sungguh-sungguh, bukan hanya 3 hari, 10 hari, tapi sampai terakhir, dan kita hanya berharap kepada Allah atas balasannya. Sehingga dengan orang yang seperti ini akan tercatat nantinya sebagai orang yang saleh. Saleh dari spiritual karena ibadah yang selalu dilaksanakan, bukan hanya puasa tapi ibadah-ibadah lainnya, terutama salat 5 waktu sebagai kunci kebaikan, dan tentunya juga mendapatkan yang namanya saleh dari segi sosial karena senantiasa kita berinteraksi, saling tolong menolong, bantu membantu kepada saudara-saudara kita, terutama keluarga dekat kita, mulai dari orang tua, tetangga, dan teman-teman kantor atau siapa saja, sehingga kita termasuk orang yang muttaqin. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, billahi taufiq wal hidayah. Fatuh minallah wa rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.